Ya pemirsa, sesuai janji Rati tadi kita akan hadirkan dialog informasi mengenai menjamurnya swab antigen dengan harga yang sangat murah bahkan di bawah 100.000. Dan tapi bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan? Ini ada penelusuran dari Cornelia Ami yang juga sempat menyisir sejumlah wilayah di Jakarta untuk melihat maraknya swab antigen dengan harga yang sangat murah ini. Melonjaknya angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, ini ternyata semakin banyak juga klinik tempat pengetesan antigen yang menawarkan harga yang cukup merakyat dibandingkan dengan harga tes antigen yang sudah kita ketahui, apalagi di DKI Jakarta. Kita tahu bahkan tahun lalu untuk tes swab antigen ini mencapai angka Rp400.000, tapi sekarang Anda bisa lihat nih di belakang saya, contohnya ini hanya Rp79.000. Dan ini tidak hanya satu klinik, pemirsa, saya melihat di deretan Jalan Buncit Raya di Jakarta Selatan ini ada 1, 2, 3 klinik yang menawarkan tes swab antigen dengan harga kisaran Rp70.000 sampai Rp80.000. Saya mau coba swab juga karena sekarang kondisi saya sedang tidak fit juga. Saya mau coba swab antigen, saya akan ceritakan kepada Anda bagaimana pengalamannya, apakah ada perbedaan dibandingkan dengan tes-tes swab antigen yang lain. Kita masuk dulu ya, kita daftar dulu. Mbak, saya mau tes antigen. Mbak, dengan Mbak siapa namanya? Syifa. Mbak Syifa, nih kalau saya mau tes antigen apa aja nih yang perlu saya daftar, saya kasih ke sini? KTP. Oke, ini saya kasih KTP-nya. Udah di situ tadi sudah saya kasih ya KTP-nya. Nah, kalau untuk pasien sendiri, orang-orang pengunjung yang mau tes antigen sampai jam 3 sore ini, Mbak Syifa udah ada berapa orang? 320 orang. Ini tempatnya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 11 malam. Oke, tapi berlaku 24 jam itu hanya untuk mereka yang betul-betul khusus perlu penting sekali dalam kondisi mendesak ya Mbak ya? Enggak, cuma sampai jam 11 aja. Iya, kalau 24 jamnya itu dokter umum. Ini udah pemirsa, kita sudah coba di swab antigen. Sebenarnya kalau dari rasanya, dari pengalamannya ini tidak jauh berbeda sama sekali dibandingkan dengan tes-tes swab antigen yang sebelumnya pernah saya lakukan. Tapi bedanya apa? Bedanya di sini harganya jauh lebih murah daripada tes-tes antigen yang ada di tempat lain. Seperti kita tahu di DKI Jakarta rata-rata untuk tes antigen kita harus mengeluarkan kocek di atas Rp100.000, bahkan ada sampai Rp200.000. Nah, ini hanya Rp77.000 hasilnya. Hasilnya setengah jam ya dok ya? Hasilnya ditunggu setengah jam. Nanti kita akan tunggu hasilnya, semoga hasil saya negatif karena sekarang saya juga sedang tidak dalam kondisi yang fit. Tapi yang jelas Anda bisa lihat saat ini kondisinya di sini ramai sekali dan ini sudah buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam sejak tanggal 12 Mei. Pak, habis tes antigen di sini ya, bayar berapa Mas? Rp89.000. Sebelumnya udah sering tes antigen juga Mas Rafa? Baru kali ini sih. Baru kali ini? Iya. Oh. Pengalamannya gimana nih tes antigen di sini? Harga Rp89.000. Ya baru pertama kali ya, baru ngerasain kan jadinya pas disoloknya gitu. Agak-agak geli gimana. Ini berarti tes antigen untuk keperluan apa Mas Rafa? Keperluan kantor. Keperluan kantor. Betul. Tapi sebelumnya Mas Rafa sempat tahu dan juga mungkin sempat lihat kali ya untuk harga tes antigen di rumah sakit, harganya jauh lebih mahal dibanding di sini kan? Menurut Mas Rafa sendiri dengan harga Rp89.000 di sini, itu gimana? Udah cukup oke atau kurang murah lagi atau gimana? Cukup oke sih, sama aja sih namanya swab kan, sama aja kan gini-gini juga. Cuma bedanya ya mungkin yang sebelah lama nunggunya, ini agak cepet sih. Ini nunggu berapa menit Mas? Kita cuma setengah jam. Oh, setengah jam. Oke. Nah, dengan harga Rp89.000, Mas harusnya percaya atau enggak nih dengan kualitas dari hasil itu? Atau memang sama aja semua tempat tes swab antigen sama dokter yang nyolokin? Saya rasa sama aja sih. Sama aja ya? Sama aja. Yang penting nanti sudah dapat surat, dapat hasilnya, sudah oke berarti ya? Iya, betul. Oke. Pemirsa, ternyata meskipun harganya Rp89.000 ini jauh lebih murah dibandingkan dengan tempat tes antigen yang lain, masyarakat rata-rata menerima
Bahkan ada yang beranggapan bahwa ini seharusnya bisa lebih murah, bisa harga kisaran 50.000 sampai 60.000 saja. Nah, tadi untuk alat-alatnya, tenaga medisnya, saya sudah mengecek sendiri ke salah satu petugas yang ada di sini, tapi tidak berkenan untuk diwawancara. Beliau menyebutkan bahwa sudah ada 10 tenaga medis yang disiapkan di klinik di sebelah ini yang memang bekerja berdasarkan shift, yang mana mereka semua betul-betul dokter, betul terkualifikasi jelas, dan menggunakan alat tes swab antigen yang sudah ada izinnya. Dari Jakarta, Cornelia Ami, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Ya, swab antigen murah ini menjamur, tapi pemirsa juga jangan mudah tergiur, harus waspada dan juga teliti begitu ya. Kita akan membahas hal ini lebih detail dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami adalah Prof. Dr. Aryati, spesialis patologi klinik. Selamat pagi, Prof. Aryati. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini melihat banyak sekali swab antigen yang bahkan harganya di bawah 100.000 sampai dengan 50.000 begitu, Prof. Sebenarnya kalau dikatakan ini efektif untuk mendeteksi COVID-19 dan juga aman nggak kalau kita menggunakan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita lihat ya bahwa memang sekarang ini dari Kemenkes telah mengeluarkan lebih dari 100 merek antigen yang telah memiliki nomor izin edar. Namun memang tidak semuanya ya yang telah memenuhi syarat dalam arti telah tervalidasi dengan baik. Mungkin saya sedikit boleh menerangkan bahwa yang dikatakan tervalidasi dengan baik adalah bila dalam tes tersebut ya, dalam tes yang dilakukan di 2 center yang telah ditunjuk oleh pemerintah ini memiliki sensitivitas lebih atau sama dengan 80% dan spesifitas lebih dari sama dengan 97%. Apa itu artinya? Berarti kalau ya sensitivitas lebih atau sama dengan 80% itu masih ada kemungkinan sekitar 20% untuk negatif palsu. Negatif palsu itu artinya kalau negatif jangan cepat-cepat senang. Karena negatif itu bisa aja dia sebetulnya masih positif dengan PCR tetapi tidak terdeteksi dengan antigen. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena tes-tes antigen yang telah dilakukan validasi ini untuk ya ini sesuai juga dengan arahan dari WHO dan dari Kemenkes juga bahwa itu validasi dilakukan untuk city value ya nilai city itu 25 ke bawah. Normalnya kalau PCR itu sampai 40 ya kita tahu bahwa city value itu insya Allah kalau memang itu di alat yang sama, reagen sama dan sama itu kita menggunakan PCR yang sampai dengan city value 40 artinya dapat terjadi sampai 40 di mana kemudian setelah itu 40 itu dia akan negatif. Nah ini yang positif untuk antigen hanya 25 ke bawah. Bisa dipahami kan bahwa di atas 25 itu bervariasi yang masih bisa mendeteksi ataupun tidak. Jadi ada 20% hasil negatif palsu tadi untuk yang sudah memenuhi syarat. Nah, untuk yang tidak memenuhi syarat itu memang yang agak sulit kita tahu karena yang tidak memenuhi syarat itu sebetulnya sudah ada di info dari Kemenkes. Mungkin kalau saya boleh memberitahu bahwa ada yang namanya istilahnya itu info-alkes.kemkes.go.id ya. Nah, itu kita bisa melihat apa saja merek antigen yang telah tervalidasi. Dan memang soal harga ya, soal harga memang yang telah direkom oleh WHO yaitu ada 2 yang memang oke ya dan kemudian juga yang telah tervalidasi ada banyak juga tetapi dari harga-harga itu memang sangat bervariasi. Jadi ada yang sampai di atas 100.000 dan itu pun juga memang udah nggak bisa ditawar karena memang dari sananya sudah mahal. Jadi nggak mungkin kita nawar. Makanya variasinya ada yang tadi dikatakan 70.000 sampai 250.000 tadi itu. Demikian. Kalau aman atau enggaknya tentu tadi saya telah menerangkan bahwa amannya itu kalau dia itu hanya untuk 25 ke bawah. Prof, memang kalau berbicara mengenai harga, dengan harga yang sekarang 50.000 itu masuk akal nggak? Dalam arti memang itu produknya produk asli begitu. Harga pasarannya berapa sih sebenarnya begitu loh, Prof? Nah, itu yang bervariasi. Bervariasi tadi saya bilang itu. Tadi yang 50.000 sampai 250.000 tadi itu memang sudah ada merek-merek yang tanda petik yang memang sudah terstandarisasi oleh WHO, ada
beberapa merek ya. Nah itu memang harganya mahal dan itu nggak bisa turun lagi gitu dari harga nggak bisa turun di bawah 100.000 itu nggak bisa. Jadi makanya harga jualnya sampai ada yang sampai 180, 200, 250 karena memang mereka sudah tidak bisa memikirkan lagi keuntungan yang besar karena itu harus untuk membeli tipnya, pipetnya ya, untuk membayar SDM-nya yang melakukan. Nah, sedangkan yang harganya tidak terlalu mahal tadi, itu mungkin produk-produk tertentu yang memang memiliki harga yang tidak terlalu mahal. Cuman apakah mereka sudah tervalidasi dengan baik? Tadi yang saya bilang itu ada di dalam ada websitenya di Kemenkes yang tadi saya katakan infoalkes.kemkes.go.id tadi itu. Jadi kalau memang mau tahu seperti itu. Dan kadang-kadang memang susah ya kita menanyakan kepada laboratorium itu dia menggunakan merek apa. Lah itu yang kadang-kadang susah di data. Jadi yang memang mengkhawatirkan itu kalau mereka menggunakan merek-merek yang tidak memenuhi syarat tadi itu, Mbak. Oke, berarti artinya sebenarnya memang ada harga-harga murah ini masuk akal dan juga sudah memiliki izin dari Kemenkes begitu ya. Tapi pertanyaannya Prof, mengapa kemudian swab antigen di sejumlah rumah sakit harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan klinik-klinik ini? Itu yang saya katakan. Jadi kami yang saya terus aja, saya sebagai SPPK dan kami juga menghimbau kepada semua teman-teman SPPK yang ada, jumlah SPPK itu 1.591 se-Indonesia Raya, yang bertanggung jawab untuk laboratorium baik di rumah sakit maupun di lab swasta itu, kami bisa memang menggunakan merek-merek yang sudah terstandar oleh WHO tadi itu, yang saya tadi katakan bahwa itu harganya di atas 100, 150 kadang-kadang ya. Jadi persisnya itu memang variasinya sangat luas, Mbak. Itu yang tidak mungkin diturunkan karena memang harganya sudah dari sananya sudah sangat mahal gitu. Oke. Jadi biasanya itu 150.000 itu mungkin dari sananya sudah segitu, tapi ada yang bisa turun sampai ke di bawah 100.000. Jadi memang bukan berarti yang harganya 100.000 itu pasti jelek. Memang masih ada beberapa merek-merek memang yang sudah terstandarisasi memenuhi syarat. Tetapi sekali lagi bahwa masih banyak false negatifnya karena hasil terdeteksi hanya city value di bawah 25 dan antara 26 sampai dengan 40 tidak bisa terdeteksi dengan antigen. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan kembali dialog ini ya Prof ya, kita jeda terlebih dahulu, saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.